Apa tujuan hidup Anda? Apa resolusi Anda? Pastikan itu harus ada dalam kepala Anda, harus ada dalam niat Anda, harus ada dalam setiap doa Anda. Jika sudah ada, pastikan mantap dan sesuai kata hati Anda. Dari situlah kita mengenal yang namanya komitmen. Manusia yang komit mempunyai kebiasaan dan keberanian mengeluarkan komitmen. Namun, dengan keadaan yang selalu tak menentu, apakah kita bisa menjaga komit kita? Dengan kondisi yang semakin sulit diprediksi, bisakah kita menjaga komit itu? Jawabannya, kita memang harus benar-benar bisa menjaga itu, agar kita benar-benar mau dianggap sebagai manusia. Komitmen memperjelas arah tujuan yang akan kita capai. Dengan berkomitmen akan mengunci fokus pikiran kita, tindak tanduk kita. Kita akan menjadi manusia yang punya arah, bukan sekedar mengalir. Komitmen memiliki fungsi sebagai pengingat atau perkat dari janji yang dibuat dan yang kita lakukan. Komitmen menuntut kepercayaan, menuntut keselarasan. Komitmen membuat kita bisa dipegang janji kita dan mengikat kita pada yang sudah direncanakan. Komitmen merekatkan keadaan sekarang dengan masa depan. Komitmen merekatkan kita pada orang yang kita beri janji. Setiap diri kita inginkan status quo atau comfort zone. Pada perjalanannya, zaman selalu berubah. Begitu pula pada tantangan yang kita hadapi. Komitmen akan meringankan kita menuju perbaikan. Karena terkadang kita mengalami kejatuhan atau mengalami keterpurukan. Adalah komitmen yang teguh menjadi senjata utama dalam proses perbaikan tersebut. Komitmen menunjukkan kepribadian sejati kita. Komitmen harus memperlihatkan wajahnya yang jelas, harus gamblang, harus apa adanya. Terkadang harus ada unsur mimpi di dalamnya. Komitmen adalah janji, maka dari janji itulah menunjukkan seberapa keraskah kita untuk menyelaraskan hal tersebut. Maka dari itu, sedari sekarang, buatlah komitmen yang pasti pada dirimu. Buatlah komitmen yang meyakinkan dalam hidupmu. Dalam membangun komitmen, yang pertama kita lihat adalah siapa kamu. Kamu terlebih dahulu harus memahami siapakah dirimu, kapasitasmu. Kamu harus tahu berapa rata-rata tidurmu dalam sehari. Kamu harus tahu seberapa luas wawasanmu, seberapa luas sudut pandangmu, dan masih banyak lagi variabel lainnya yang harus kamu gali pada dirimu. Setelah kita mengetahui siapa diri kita, kita akan melihat tantangan-tantangan yang ada. Disinilah kita harus bisa membaca dari potensi diri kita dengan kondisi tantangan yang ada. Perlu pemahaman yang membutuhkan waktu dan tidak bisa cepat. Karena jika komitmen sudah terucap pada mulutmu, maka hal tersebut tak bisa ditarik kembali. Maka dari itu, libatkanlah Tuhan, wahai saudaraku. Ketika kita sudah membaca dari apa yang kita punya dan tantangan yang ada di depan, sebelum Anda merumuskan komitmen yang Anda buat, tolong sertakan Tuhan di dalamnya. Alam semesta akan mendukung. Komitmen juga bisa diartikan niat.
Niat adalah doa. Berdoalah padanya. Ketika gagal, kita bisa bijak menerimanya. Kita berbaik sangka. Tuhan punya rencana indah lainnya. Ketika berhasil, kita jadi pribadi yang tidak sombong, karena Tuhan telah membantu kita. So, let's make it happen. Buatlah komitmen dari sekarang untuk hidupmu yang lebih baik, untuk hidupmu yang lebih berarti.